Pond 5. Pond 5. Pond 5. Seperti inilah kondisi hutan mangrove di Cagar Alam Tanjung Panjang. Tak banyak lagi yang tersisa. Lebih dari 3.000 hektar luasan hutan mangrove, kini hanya 600-an hektar yang masih bertahan. Pada tahun 1980-an, hutan mangrove di Cagar Alam Tanjung Panjang awalnya dikonversi menjadi tambak garam oleh masyarakat setempat. Namun, aktivitas tambak garam yang dinilai tak memberi keuntungan ekonomi yang cukup banyak membuat masyarakat setempat tak mampu melanjutkan tambak garamnya. Karena dia tidak mampu lagi melanjutkan, cari orang-orang selatan. Cari orang-orang selatan, minta ganti rugi sama orang-orang selatan. Sehingga mayoritas orang-orang selatan yang menguasai semua empang. Kalau masalahnya itu Pak, nanti tahun 2014 baru kita tahu bahwa ada cagar alam. Jadi makanya saya bilang itu Pak, saya sudah 14 tahun di sini tidak pernah saya lihat cagar alam dibikin empang, hanya empang dibikin cagar alam. Kawasan ini sebenarnya sudah terdegradasi dengan alih fungsi menjadi lahan tambak oleh masyarakat yang sebelumnya masyarakat lokal yang kemudian diperjualbelikan sehingga saudara-saudara kita dari Sulawesi Selatan banyak membeli, bahkan mungkin ada yang membuka baru untuk menjadikan kawasan CA ini menjadi kawasan tambak. Nah, tidak ada satupun aturan yang bisa melegalkan kegiatan-kegiatan perambahan atau illegal logging itu dalam kawasan-kawasan konservasi. Ada juga ikan Jawa, ada ikan saribu, ada juga kawos. Komitmen pemerintah untuk mengembalikan fungsi kawasan ini sebagai cagar alam tak bisa lepas dari pertimbangan pentingnya ekosistem mangrove bagi lingkungan, tetapi juga bagi kelangsungan hidup orang banyak. Pemerintah di dalam menetapkan satu kawasan itu bahwa kawasan itu pasti masih memiliki fungsi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan fungsi kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan cagar alam. Cuma dari maksud kedatangan kami ke sini kan ingin mencari peluang-peluang restorasi daerah-daerah yang mana yang bisa dikembalikan ke mangrove. Secara teknis pilihannya banyak ya, bisa bikin area seperti zona konservasi, bisa membuat empang paluh atau apapun itu, ada tim ekologi yang sedang mengkaji itu. Tapi secara sosial itu restorasi tidak mungkin dilakukan jika konflik belum diselesaikan. Itu intinya. Proses restorasi hutan mangrove di Tanjung Panjang sebaiknya dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat berdasarkan beberapa kajian penting seperti ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Jika kita mau melakukan rehabilitasi, itu seharusnya kita pertama-tama memperhatikan dari sisi ekologis, jadi tak hanya melihat dari sisi sosial ekonominya saja, tetapi bagaimana kita harus mengkaji dari sisi ekologisnya. 4. Mangrove restoration in Indonesia and really around the world has not been successful largely. There's some successful projects, but by and large there's been a lot of failure. With the use of this assessment method called ROAM,
the restoration opportunity assessment method. We can get better results from restoration going through three main components. The first one is a study of the biophysical or ecological feasibility or potential of the site. So a degraded mangrove area, can it be restored ecologically? And then we look at what's usually more important is the social side of things. So the second component is a study of social, tenurial, policy, and economic issues. And we gather as much information as we can to see whether stakeholders are really truly willing to restore an area, allow restoration in a degraded mangrove area. And then the third component is getting all those stakeholders together, and there's discussion and dialogue and negotiation. So in a very safe setting, oftentimes there's conflict. Mangroves were lost because people didn't agree on a certain land use. But in a very safe setting, they can go through all this biophysical and social economic information and decide on some outcomes, different scenarios for restoration that can then be implemented so that we can grow our mangroves back. Because in Indonesia, we've lost about 2 million hectares out of our original 4 million hectares of mangroves. So there's a lot of potential for restoration, and we need a good process that enables us to succeed. Orang terlalu cenderung kepada fungsi ekonomi. Sebetulnya adalah kawasan pesisir dan sumber daya itu punya fungsi ekologi. Nah, ini yang terlupakan. Ini yang terlupakan. Sehingga orang cenderung, mungkin karena tekanan ekonomi, orang cenderung mengeksploitasi besar-besar secara ekonomi. Sehingga apa yang terjadi adalah gradasi. Gradasi itu adalah penurunan fungsi. Akibatnya apa? Dia tidak mampu lagi menyediakan fungsi ekonomi sebenarnya. Saya ingin adalah orang harus memahami bahwa kalau fungsi ekologinya muncul, maka jasa ekosistem itu ada. Dari jasa itu yang kita gali sebagai potensi ekonomi gitu. Jangan dibalik. Hasil dari sebuah upaya bersama dalam mempertahankan cagar alam Tanjung Panjang dituangkan dalam 4 skenario besar, yakni restorasi menyeluruh, restorasi kawasan esensial, restorasi konservatif, dan perhutanan sosial. Ruang yang tadinya. Iya, kami berharap ketika kegiatan itu rehabilitasi lahan mangrove di situ dilaksanakan, tidak akan memberikan juga dampak yang merugikan kepada masyarakat. Tetapi di sisi lain penegakan hukum tetap harus jalan. Ini jadi pekerjaan kita semua, gitu, tanggung jawab kita semua, gitu. Sehingga agenda pemulihan kawasan itu harusnya dipikirkan menjadi kerjaan kita semua dengan model yang mungkin kita bisa bicarakan dan kita bisa sepakati seperti bagaimana. Harapan saya bagaimana ada solusinya permasalahan ini dengan tidak merugikan pihak-pihak lain. Kami KKSS sangat berterima kasih atas inisiatif ini, atas prakarsa ini, dan saya selaku pribadi maupun organisasi sangat mendukung. Kondisi kerusakan mangrove saat ini harus mulai dipahami sebagai masalah serius yang perlu penanganan secara menyeluruh. Kita masih punya kesempatan untuk menjaga mangrove yang tersisa dan melakukan restorasi hutan mangrove yang rusak. Dengan harapan pulihnya hutan mangrove menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang lebih baik bagi kita semua.